Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua, terutama bagi para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang kali ini sedang mengambil mata kuliah Jurnalisme Investigasi. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Kalau tak sayang, maka tak kawin. Nah, kali ini saya dan Anda, kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah jurnalisme investigasi, kita harus lebih dulu mengawinkan batiniah kita. Dalam arti menyatukan keinginan hati saya, Anda dan kita, agar apa yang terpancar di channel ini bukan hanya berbekas dalam konteks akademik semata, tetapi jauh lebih penting dari itu, Anda dan kita akan memahami jurnalistik sebagai bagian sikap Anda dalam memilih profesi untuk kemudian mengabdikan ilmu jurnalistik ini untuk menebar manfaat bagi banyak orang, mencerdaskan anak bangsa, mengawal moralitas generasi di negeri ini menjadi lebih baik dan bermartabat di mata manusia, apalagi di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik kawan-kawan mahasiswa, untuk mengawinkan niat baik kita ini dalam materi sekarang, meskipun ini terlalu akademik, tetapi rasanya penting juga kalau kita memulai dengan kilas pandang tentang jurnalisme investigasi. Tujuannya ya seperti ketika Anda baru mau pacaran misalnya, atau yang sedang melakukan PDKT sama calon kekasih Anda misalnya, atau bagi Anda yang sedang ingin mencari istri. Sudah tentu kita harus mengetahui nama, asalnya dari mana, di mana tempat tinggalnya. Bahkan kalau perlu, Anda juga harus searching di Google untuk menelusuri siapa sebenarnya calon istri dan calon suami Anda. Ketika hal ini Anda lakukan, secara tidak langsung sebenarnya Anda sudah melakukan riset awal yang sangat dibutuhkan dalam jurnalisme investigasi. Baik kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita akan lebih dulu masuk ke tahap awal untuk mengenal lebih dekat dengan investigasi reporting atau dalam mata kuliah kita disebut jurnalisme investigasi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang jurnalisme investigasi. Secara umum, jurnalisme investigasi itu meliputi 4 hal. Pertama, mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif, artinya berita pendalaman. Investigatif dalam arti sebuah penelusuran panjang yang sangat mendalam terhadap sebuah kasus yang diasumsikan hadir ada kejanggalan. Selain itu, investigasi juga sebagai bentuk penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Artinya, investigasi atau kita bahasakan menulis berita mendalam ini kita sedang menggali sebuah peristiwa berita di balik berita. Bukan kita hanya menulis kulit permukaan saja. Misalnya sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila dilakukan penelusuran terhadap kasus tersebut dan setelah itu kemudian selesai dilakukan. Nah, tugas wartawan yang menelusuri sebuah kasus untuk mendalami kasus tersebut, maka disitulah seorang wartawan sedang melakukan investigasi. Kemudian para mahasiswa, kata jurnalisme investigasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu jurnal dan vestigium. Jurnal atau diurnalis berfaedah bagi orang yang memperagakan cara jurnalistik atau melakukan kegiatan jurnalistik. Sementara vestigium itu bersifat faedah jejak kaki, artinya bisa mengulik ya, istilahnya mengulik atau menapak jejak sebuah kasus tertentu. Jurnalisme investigasi itu menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yaitu sebuah laporan investigasi atau laporan mendalam. Laporan investigasi sebagai sebuah karya jurnalistik itu tidak ditentukan oleh mulianya kasus yang dibongkar, melainkan arti atau makna di balik sebuah peristiwa yang timbul atau setelah kasus itu terbongkar. Jadi bukan bicara soal entry point-nya bukan pada kasusnya ya, tetapi efek kasus itu setelah ditulis dalam proses penulisan, kemudian peristiwa apa yang ada di dalamnya, kemudian setelah itu kasus apa yang timbul, dan setelah terbongkar itu apa efek yang muncul di tengah publik. Ini baru sebuah investigasi reporting yang punya value atau punya nilai. Nah, penelusuran sebuah topik yang ringan itu bisa juga diceritakan, misalnya produk investigasi yang sederhana sebenarnya, apakah itu bentuknya investigasi seorang artis atau hanya misalnya Anda mengungkap proses pembuatan tahu, tetapi dia punya nilai yang sangat mulia, misalnya harga kedelai kenapa naik, dan itu sangat bermanfaat bagi khalayak.
Jadi bukan pada tematik yang sesederhana seperti tahu dan kedelai, tetapi efek dari penulisan berita itu kepada publik. Disitulah sebenarnya value atau nilai dari sebuah produk jurnalistik investigatif. Tentu saja kawan-kawan, untuk melakukan investigasi reporting ini pelaksanaannya tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau misalnya Anda mengumpamakan sedang berenang di sebuah kolam, maka seorang jurnalis yang hanya menjelaskan kulit permukaan, dia hanya jarak antara setengah meter atau 1 meter, kemudian timbul lagi di atas permukaan kolam. Tetapi untuk laporan investigasi reporting ini pelaksanaannya membutuhkan modal yang banyak, energi yang ekstra, kemudian topiknya juga harus fokus, dan memang persoalannya sangat kompleks. Jadi laporan investigasi atau jurnalisme investigatif ini tidak serta-merta hanya melihat dari kulit permukaan saja, tetapi kita juga melihat dari berbagai sisi. Sehingga topik yang ditulis dalam sebuah koran, dalam sebuah media, dia akan melihat dari berbagai sisi dan dari berbagai macam persoalan-persoalan akan diramu menjadi sebuah tulisan. Karena apa? Karena laporan investigasi biasanya sifatnya sangat kompleks. Maka sebelum kita melakukan proses investigasi reporting atau melakukan penelusuran sebuah kasus, kita perlu juga melakukan sebuah planning, punya acuan, perlu juga ada riset awal, kemudian wawancara dengan beberapa narasumber, observasi di lapangan, survei ke lokasi, verifikasi sebenarnya dari mana kita harus memulai. Nah, inilah yang namanya sebuah perencanaan. Perencanaan yang dewasa itu sangat diperlukan. Dewasa dalam arti memang betul-betul matang. Kenapa? Supaya penelusuran ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan bukan tidak mungkin ketika Anda memulai melakukan investigasi ini, tidak jarang misalnya wartawan juga harus melakukan penyamaran, membuat satu rekaman tersembunyi, kamera yang ada di pena, ada di kancing baju dan lain sebagainya. Termasuk misalnya beberapa kasus yang sudah terjadi seperti jurnalis televisi ini pernah terjadi misalnya memasang kamera di kancing bajunya, masuk penjara. Tujuannya apa? Untuk melakukan investigasi reporting. Nah, kawan-kawan mahasiswa, untuk melakukan proses investigasi reporting, seorang jurnalis ini memang harus ada semacam sifat keraguan atau skeptis terhadap sebuah fakta yang diperoleh. Sehingga fakta tersebut akan terus digali hingga sampai akar permasalahannya. Jadi di sini harus ada muncul keraguan-keraguan. Supaya apa? Supaya ada ketertarikan minat bagaimana kita mengungkap kasus yang sedang kita hadapi. Pada intinya, tujuan utama dari jurnalisme investigasi itu adalah mengungkap kesaksian dan juga bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversi. Dan juga jurnalisme investigasi semakin menekankan bagaimana upaya mengungkapkan fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik kemudian terbuka demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Karena itu, bagian kerja jurnalis dalam liputan investigasi ini seperti kerja-kerja detektif. Dia mengendus informasi secara sembunyi-sembunyi, kemudian menggali dari berbagai sisi, mencari sumber-sumber yang memang betul-betul dapat membantu proses mengungkap kasus yang sedang ditelusuri oleh seorang jurnalis. Kawan-kawan mahasiswa, ini sebuah pengantar awal saja. Karena setelah ini saya ajak untuk masuk kepada proses pembelajaran bagaimana kita menulis berita jurnalisme investigatif. Terima kasih, dan materi pertama tentang jurnalisme investigasi kita cukupkan sekian. Kita akan jumpa lagi di materi kedua. Dan ingat, setelah ini kita akan ada tugas khusus untuk Anda. Simak di video ini. Saya Ibnu Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.